Halo adik-adik, apa kabar? Luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi di Bina Anak Online. Yeay. Nah, di Bina Iman kali ini, sebelum kita memulai acara Bina Iman ini, kakak mau mengingatkan lagi, kita kan masih di dalam masa pandemi ya adik-adik. Maka kita tetap harus menggunakan masker, kita masih harus tetap menjaga jarak kita satu sama yang lain, dan juga tidak lupa untuk mencuci tangan. Oke? Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman Online, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Katupkan tangannya, pejamkan mata kita, arahkan hati kita kepada Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas berkat yang sangat melimpah yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih karena berkat kemurahan-Mu kami dapat berkumpul meskipun melalui media online ini. Bapa, kami juga mohon berkatilah juga kakak-kakak pembina, teman-teman kami, serta orang tua kami, supaya kami semua selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan di masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang di luar sana yang terkena dampak pandemi. Berkatilah mereka ya Bapa, supaya mereka tidak kesulitan, supaya mereka tidak kesusahan, dan supaya mereka mampu melewati masa-masa hidup mereka dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Bapa, hari ini kami akan mengikuti Bina Iman Online. Berkatilah supaya kami dapat mendapatkan makna dari bacaan yang nantinya akan kami dengarkan. Berkatilah kami juga supaya apapun yang kami dapatkan dari Bina Iman Online hari ini, semuanya dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berguna bagi kehidupan kami di sekolah, di rumah, dan juga bagi sesama kami di luar sana. Terima kasih ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik. Nah, sekarang untuk pembukanya, biar kita semangat, kita mau nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ayo!
Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Senang sekali pada hari ini Ibu dapat menyapa anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat dan bersiap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 9 sampai 11. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan telinganya. Kita bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Injil Lukas pasal 3 ayat 9 sampai 11. Yohanes Pembaptis. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes Pembaptis, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Demikianlah sabda Tuhan, syukur pada Allah. Nah, pada firman Tuhan pada hari ini, kita mendengarkan dari Yohanes Pembaptis yang mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Dalam masa Advent ini, sebagian besar teman-teman kita, adik-adik, anak-anak dari Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja dari Paroki Santa Maria Kota Bukit Indah sudah melakukan aksi bakti sosial, ya. Ada teman-teman kita yang menanam pohon, ada teman-teman kita yang membersihkan lingkungan rumah dan sampah-sampah, ada yang menyisihkan uang jajan dan menyumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Luar biasa ya, hebat sekali teman-teman kita ini. Mereka dengan hati yang tulus sudah berbagi kepada orang lain. Nah, gimana kalau kita kasih tepuk salut untuk teman-teman kita ini semua ya? Bisa kan tepuk salut? Coba. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Wow. Tepuk salut untuk teman-teman kita yang sudah berbagi dalam masa Advent ini. Dan kita yang belum melakukannya harus semangat juga seperti mereka dan segera melakukannya. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman kita ini, itulah semangat yang dikatakan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi adik-adik semua, kita harus mempunyai semangat berbagi seperti yang diajarkan oleh Santo Yohanes Pembaptis dan seperti yang telah dilakukan oleh sebagian besar teman-teman kita. Kita mempunyai semangat berbagi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, dan bisa juga berupa doa, ya. Kita mendoakan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak harus berbentuk materi, tetapi bisa juga berbentuk doa. Gimana Bu berbentuk doa itu? Misalnya ada teman kita yang sedang sakit, kita mendoakan mereka semoga mereka lekas sembuh dan semoga mereka kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan ini. Atau bisa juga kita ada teman yang kesulitan misalnya ya di dalam pelajaran kita, misalnya bisa pelajaran itu kita membantu mengajarkan dia. Itu juga merupakan salah satu perhatian dan dukungan kepada teman. Atau ada juga teman yang keluarganya sedang ditimpa masalah. Kita mengetahuinya dan bukan lantas kita menggosipkannya, tetapi kita harus membantu mendoakan teman kita itu sehingga masalahnya bisa segera berlalu dan dia dan keluarganya mendapatkan kekuatan. Lalu kita juga bisa mendoakan pastor yang ada di paroki kita. Siapa nama pastor yang bertugas di paroki kita? Pastor Rudi dan Pastor Adi, pintar sekali. Kita mendoakan Pastor Rudi dan Pastor Adi. Semoga Pastor Rudi dan Pastor Adi selalu sehat dan sukacita dalam mengembalakan kita di paroki ini. Atau kita juga bisa mendoakan
Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu ya dan bisa membawa negara kita pada kedamaian dan kesejahteraan. Atau kita juga bisa mendoakan Bapak Monsinyur kita, Bapak Uskup kita, Monsinyur Antonius. Kita mendoakan semoga beliau sehat dan panjang umur di dalam pengembalaannya kepada kita. Nah, banyak ya doa-doa yang bisa kita berikan pada orang lain. Banyak doa-doa yang bisa kita berikan sebagai bentuk semangat berbagi kita, atau bisa juga dalam bentuk materi seperti yang tadi telah dilakukan oleh sebagian teman-teman kita dengan menyumbangkan makanan dan pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan tidak memperhatikan loh besar atau kecil, sedikit atau banyak derma atau kurban yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Tuhan melihat ketulusan hati kita saat memberi kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak perlu takut memberi kita tidak perlu takut untuk memberi. Kita bisa memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Meskipun yang kita berikan sedikit atau kecil atau tampak tidak berarti, tapi ketulusan hati kita itu Tuhan suka. Ketulusan hati kita dalam memberikan sumbangan atau derma pada mereka yang membutuhkan sangat menyukakan hati Tuhan ya. Nah, jadi tindakan konkret yang akan dilakukan oleh anak-anak sepanjang minggu ini adalah kita akan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Contohnya gimana, Bu? Saya akan memberikan hadiah Natal, Bu, untuk teman saya yang dari keluarga kurang mampu. Boleh, silakan. Oh, Bu, saya mau ngasih nasi kotak buat Bapak tukang beca. Boleh. Bu, nanti kalau ada pengemis yang lewat, saya mau ngasih kue. Boleh, ya. Bu, saya mau mendoakan teman saya tuh, Bu, ada yang lagi sakit. Boleh. Semua tindakan konkret itu anak-anak lakukan dalam sepanjang minggu ini. Ibu yakin itu akan menyukakan hati Tuhan. Tuhan akan berkenan. Dan ingat, apa yang kita berikan kepada orang lain itu selain akan membuat Tuhan berkenan, juga akan memberikan rahmat kepada diri kita masing-masing. Baiklah anak-anakku, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini dan rencana tindakan konkret kita minggu ini dapat kita lakukan bersama. Baik, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi bersama kakak di Bia Online tanggal 12 Desember 2021. Hari ini kita akan membuat sebuah celengan. Nah adik-adik, pertama-tama yang harus disiapkan adalah sebuah kertas karton, kertas origami, gunting, dan juga lem. Nah pertama-tama kertas karton yang tadi adik-adik siapkan dibentuk sebuah pola seperti ini ya adik-adik. Jika adik-adik kesulitan membuatnya, adik-adik bisa meminta bantuan kakak atau orang tua adik-adik ya. Setelah itu, sisi-sisi di antara pola ini adik-adik lem. Setelah adik-adik selesai mengelemnya, adik-adik rekatkan menjadi bentuk sebuah kotak seperti ini. Nah, sudah jadi. Setelah itu, adik-adik bisa menambahkan hiasan-hiasan menggunakan origami. Nah, contohnya kakak membuat
sebuah 4 pohon cemara untuk ditempelkan di sisian kotak. Adik-adik bebas untuk membuat hiasan sekreatif adik-adik ya. Nah, sudah jadi celengannya. Mulai besok adik-adik bisa menyisihkan uang jajan adik-adik untuk dimasukkan ke dalam celengan ini. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di video online selanjutnya. Dadah. Ya adik-adik, sekarang lagu Bila Roh Allah Ada. Ayo bangkit berdiri. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, tidak menari. Halo adik-adik, lagu ini adalah lagu terakhir. Jadi kita bersemangat berdiri semua, kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena bahkan sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena bahkan sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena bahkan sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena bahkan sudah melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik gimana? Pasti bahagia ya, tadi kita sudah mendengarkan lagu, kita sudah bernyanyi bersama-sama, sudah bergerak bersama-sama, sudah berkreativitas juga. Dan juga selain itu yang paling penting, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kakak harap adik-adik nggak lupa ya untuk mengingat hal-hal penting dan juga hal-hal baik yang sudah diajarkan dari bacaan tadi. Dan kakak harap adik-adik dapat menerapkan
menerapkannya di kehidupan bersekolah, di rumah, dan juga di masyarakat sekitar yang ada di sekitar adik-adik. Oke? Nah, sekarang sebelum mengakhiri acara hari ini, kita harus tutup dengan doa terlebih dahulu. Yuk, mari kita katupkan tangan kita, tutup kedua mata kita, dan juga arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Murah, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal acara sampai akhir acara hari ini. Ya Bapa, berkatilah supaya apa yang kami dengar, apa yang kami peroleh pada hari ini dapat kami ingat selalu dan dapat kami jadikan pelajaran yang berharga, serta semoga kami bisa menerapkan semua apa yang sudah kami terima ini dalam kehidupan sekolah, keluarga, maupun sesama kami. Ya Bapa, kami juga mohon berikanlah kami kesehatan serta perlindungan-Mu dari virus, dari penyakit, dari pandemi ini. Ya Bapa, berkatilah kami supaya kelak kami bisa kembali berkumpul di dalam satu ruangan untuk melaksanakan bina iman. Berkatilah kami supaya pandemi ini segera berakhir dan kami bisa bertemu satu sama lain lagi secara nyata dan bukan secara virtual. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau mengabulkan doa-doa permohonan kami ini. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu melalui pengantaran Kristus Putramu terkasih. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang sudah selesai ya adik-adik bina imannya. Sampai jumpa.